Bayern Munich berencana memboyong bintang Arsenal yang merupakan mantan rekan satu tim Vincent Kompany di Manchester City. Menurut Mirror, Bayern Munich tengah memantau situasi Oleksandr Zinchenko di Arsenal setelah bintang Ukraina itu tergusur dari tempat utama di skuad Mikel Arteta sepanjang musim 2023-24 ini. Pemain 27 tahun itu menjadi bek kiri lapis ketiga di Emirates Stadium, di bawah Takehiro Tomiyasu dan bahkan Jakub Kiwior. Kompany yang resmi ditunjuk sebagai suksesor Thomas Tuchel di Bayern pada Kamis 30 Mei kemarin, dapat memboyong Zinchenko sebagai transfer pertamanya di Bayern. Pelatih asal Belgia itu pernah bermain bareng Zinchenko di Manchester City sampai ia meninggalkan Etihad demi bergabung dengan Anderlecht pada 2019. Tak lama kemudian, Kompany menjabat player manager, sebelum hijrah ke Burnley dan kini ke Bayern. Manchester United dikabarkan akan merampas aset krusial Arsenal yang digadang-gadang sebagai yang terbaik di dunia. Menurut Mirror, Manchester United telah mengajukan tawaran untuk merebut fisioterapis Jordan Reece dari Arsenal. Mereka telah bernegosiasi untuk waktu yang cukup lama dan saat ini sedang berusaha menentukan tanggal potensi kepergian Reece dari The Gunners. Rekrutmen Reece menjadi bagian dari peninjauan medis komprehensif di Manchester United, yang dipimpin oleh Dr. Gary O'Driscoll, seorang mantan pegawai Arsenal yang baru saja mengepalai Departemen Medis Setan Merah. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan komentar terkait keputusan Barcelona untuk memecat Xavi Hernandez sebagai manajer mereka. Dalam sebuah wawancara dengan El Chiringuito menjelang final Liga Champions antara Real Madrid kontra Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti ditanya mengenai pendapatnya mengenai pemecatan Xavi oleh Barca. Itu adalah bagian dari pekerjaan seorang pelatih, ujar Ancelotti. Saya pikir Xavi sedikit terganggu dengan apa yang telah dia lakukan, karena saya pikir ini adalah pertama kalinya dia dipecat. Tetapi seiring berjalannya waktu saya pikir dia akan memahaminya sebagai bagian dari pekerjaan. Ketika tidak ada hubungan yang baik antara klub dan pelatih, hal terbaik adalah berpisah. Hal itu telah terjadi pada saya berkali-kali, itu terjadi pada saya di Napoli, di Bayern Munich, di Chelsea. Lebih baik berpisah dan saya pikir itu baik untuk Xavi dan mungkin juga baik untuk Barcelona. Tangis Endrick mewarnai laga terakhirnya bersama Palmeiras, mengundang haru dari ribuan penggemar yang memadati stadion. Pada Kamis malam, 30.05, pemain muda berbakat asal Brasil ini melangkah keluar untuk memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Dalam pertandingan grup Copa Libertadores melawan San Lorenzo yang tiketnya terjual habis, Endrick bermain selama 69 menit, diiringi nyanyian para penggemar yang mengibarkan bendera raksasa dengan gambarnya dan tulisan Siusun. Kepergian pemain favorit penggemar ini menuju Real Madrid pada ulang tahunnya yang ke-18 di bulan Juli, menjadikan momen tersebut penuh emosi. Manchester City dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Rodrigo Goes dari Real Madrid pada musim panas ini. Real Madrid bersiap untuk mengumumkan kedatangan Kylian Mbappe, yang diakini banyak pihak akan menggantikan posisi Rodrigo Goes dalam formasi dua penyerang Carlo Ancelotti bersama Vinicius Junior. Menurut Marca, situasi Rodrigo telah menarik perhatian juara Premier League, Manchester City. City berencana untuk memantau situasi dan melihat apakah Rodrigo Goes berada di pinggiran susunan pemain Madrid, di mana mereka akan siap untuk mengajukan penawaran. Lyon, Marseille dan Besiktas dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan penyerang Manchester United, Anthony Martial, pada musim panas tahun ini. Anthony Martial telah menghabiskan 9 tahun terakhir di Old Trafford setelah tiba dari Monaco dengan nilai transfer 36 juta pound pada tahun 2015. Martial yang masih berusia 19 tahun tiba dengan ekspektasi yang besar, namun ia tidak dapat memenuhi potensi tersebut karena performa buruk dan cedera. Dilansir dari Sky Sports News, Lyon, Marseille dan Besiktas menunjukkan ketertarikan mereka untuk mendatangkan Martial dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang AS Monaco, Youssouf Fofana, untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim panas ini.
Pemain berusia 25 tahun ini tampil cukup baik untuk klub Liga 1 tersebut dan penampilannya membuatnya dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League. Menurut laporan dari L'Équipe, Arsenal sudah menjalin kontak dengan sang pemain mengenai kepindahan musim panas dan akan menarik untuk melihat apakah The Gunners memutuskan untuk mengajukan proposal resmi untuk merekrutnya selama jendela transfer musim panas. Barcelona dikabarkan kesulitan mendaftarkan Hansi Flick dan stafnya gegara masalah finansial yang tak kunjung selesai. Barcelona masih berkutat dengan krisis finansial. Teraktual, mereka tidak bisa mendaftarkan sang manajer baru Hansi Flick dan stafnya ke La Liga, menurut Marca. Flick, mantan pelatih Bayern Munich dan timnas Jerman, ditunjuk sebagai manajer baru Barcelona pada Rabu 29 Mei dengan kontrak 2 tahun. Keputusan ini diambil setelah klub asal Catalunya itu secara mengejutkan memecat Xavi dalam saga yang penuh plot twist. Mengetahui adanya keseriusan dari Arsenal dan Chelsea untuk menggaet Lautaro Martinez, Inter dengan sigap melakukan pergerakan dalam menyodorkan kontrak baru kepada pemain berpaspor Argentina itu. Menjadi mesin gol Inter di musim 2023-24, Lautaro Martinez pun dilirik oleh dua tim kota London, Arsenal dan Chelsea. Mereka, bahkan sempat disinyalir bersedia mengeluarkan dana besar untuk mewujudkannya dan sang pemain juga siap membuka negosiasi. Melihat hal itu, Evening Standard Football melaporkan apabila pihak Nerazzurri akan bergerak cepat dalam menggagalkan harapan kedua tim Liga Inggris. Karena, mereka dikabarkan akan menyodorkan kontrak baru kepada pemain berusia 26 tahun. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti baru-baru ini ditanyai mengenai resep Real Madrid selalu perkasa di final Liga Champions. Ia menyebut bahwa timnya bisa seperti itu bukan karena faktor keberuntungan semata. Ketika ditanya apa rahasia Real Madrid selalu perkasa di Liga Champions, Ancelotti juga mengaku bingung. Saya rasa cukup sulit menjawab pertanyaan mengapa kami selalu menang di final Liga Champions, ujar Ancelotti dalam konferensi persnya baru-baru ini. Ancelotti mengaku ia sulit menjelaskan mengapa Real Madrid selalu perkasa di final Liga Champions. Namun ia menekankan bahwa itu bukan faktor keberuntungan semata. Ada sesuatu yang spesial mengenai klub ini terutama di partai-partai seperti ini. Ini bukan karena keberuntungan semata, namun saya tidak tahu mengapa kami bisa begini, sambung Ancelotti. Saya rasa menarik untuk mempelajari mengapa kami bisa seperti ini. Mungkin ini dikarenakan faktor kualitas tim, karakter, dan sejarah klub ini. Kami sudah berulang kali menang di partai seperti ini, jadi saya rasa itu bukan kebetulan semata. Lebih lanjut, Ancelotti menyebut bahwa timnya tidak memiliki obsesi berlebih terhadap Liga Champions. Namun ia menekankan bahwa obsesi Real Madrid adalah selalu bersaing untuk menjadi tim terbaik. Teka-teki seputar siapa pelatih Napoli di musim depan akhirnya menemukan titik temu. Tim asal kota Naples itu dipastikan akan merekrut Antonio Conte sebagai juru taktik mereka yang baru. Seusai musim 2023-2024 berakhir, Napoli langsung bergerak untuk mencari pelatih baru. Maklum, kontrak Francesco Calzona sebagai caretaker mereka sudah habis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli telah menemukan allenatore mereka yang baru. Mereka sudah bersepakat dengan Antonio Conte agar sang pelatih jadi juru taktik mereka yang baru. Menurut laporan Romano, Napoli dan pengacara Conte telah mencapai kesepakatan terkait penunjukan sang pelatih. Romano menyebut bahwa proses perkenalan Conte sebagai pelatih baru Napoli akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Menurut laporan yang beredar, Conte dikontrak selama 3 tahun hingga tahun 2027 nanti. Ia juga dikabarkan akan jadi pelatih termahal di Serie A musim depan.